ketika kita peduli sama Palestina, maksudnya peduli bukan peduli yang sekedar ngomong itu atau apa ya, tapi emang peduli sama warga Palestina, otomatis kita bakal peduli juga sama teman-teman warga kita rakyat sendiri gitu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah lancar, sehat, luar biasa. Gimana kabar tugas akhirnya? Tugas akhir, alhamdulillah sedang tahap ACC, dikit lagi skripsi sudah selesai semua. Ini aman, tinggal insya Allah persiapan sidang. Insya Allah saya sudah. Oke, berarti sebentar lagi saya akan mendapatkan undangan gitu. Amin insya Allah. Undangan untuk wisuda ikut wisuda. Iya, oke. Mampir dong, tolong gitu ya. Iya, nanti saya akan datang. Siap. Oke, mungkin kita balik lagi ya Kak. Ya, iya. Nah, untuk di tema podcast kali ini Kak, kita akan membahas terkait kabur aja dulu atau tanggung jawab aja dulu. Nah, mungkin ini lagi panas-panasnya nih di Indonesia sekarang. Bagaimana kondisi di Indonesia yang mungkin memaksa banyak masyarakat yang rasanya sudah tidak percaya lagi dan akhirnya memilih untuk pergi dari Indonesia. Nah, di sini kita mau coba bertanya kepada kakak yang mungkin sudah setahun lebih lama dari saya. Oh iya. Di sini mau coba tanya apa sih sebenarnya dari perspektif kakak seperti apa untuk kabur aja dulu dan juga tanggung jawab dulu. Seperti yang kita tahu teman-teman, kalau kabur aja dulu itu artinya menghindar. Nah, sementara kalau tanggung jawab dulu kan berarti melakukan kewajiban yang sebenarnya mereka melakukan kesalahan sebelumnya. Nah, kalau menurut kakak, bagaimana sih Kak tanggapan kakak terkait kabur aja dulu dan tanggung jawab dulu? Oke, makasih Hafiz sebelumnya. Ini hal yang menarik ya, karena kalau kita lihat memang kabur aja dulu tuh hashtag yang memang udah ada dan udah apa ya, udah dikemukakan udah dari lama kan. Kayak sekitar awal tahun ya, udah mulai banyak muncul hashtag kabur aja dulu dan sebagainya, dan aku pikir memang udah banyak influencer, akademisi, terus politisi yang komplain dan juga pro kontra lah tentang hal itu gitu kan. Ada yang mendukung, ada yang enggak dan sebagainya. Cuma kalau dari sudut pandang aku pribadi, ini bukan menggurui ya, bukan menggurui atau mau sok tahu gitu. Cuma ini opini pribadi gitu kan. Kadang itu kita kalau sebagai mahasiswa gitu ya, atau mungkin nggak sosok mahasiswa lah, kita sebagai seorang manusia gitu loh, suka mungkin kalau di IPB kita pernah belajarin dulu ya MBA betul. Matematika, berpikir logis, dan salah satunya itu aku ingat banget materi pertama di IPB terkait logical fallacy. Ya itu benar-benar kayak basic banget yang harus dipahami sama anak IPB kan gitu. Dan aku pernah baca satu logical fallacy yang ternyata sering banget ditemui di kehidupan kita. Itu ada namanya black and white logical fallacy. Jadi di mana kita tuh mendikotomi berbagai hal yang sebetulnya nggak perlu kita pisahkan gitu. Contohnya kayak tadi, misalkan kamu kalau ini sering nih, misalkan gini, kalau kamu mendukung aksi Palestina, artinya kamu tuh nggak peduli sama negara Indonesia. Nah, itu sering kan? Ya, kayak iya kan, kayak seakan-akan tuh kalau kita nggak peduli sama Palestina, kita tuh artinya mendukung nasionalis. Tapi itu sebaliknya, seakan pas kita dukung Palestina, seakan-akan kita tuh nggak nasionalis, kan gitu ya? Nah itu kan sebenarnya dikotomi yang nggak perlu gitu loh. Dua-duanya bisa berbarengan gitu kan. Nah begitupun sama topik kali ini. Kalau aku lihat ya, jadi pas udah aku dengar kabur aja dulu sama tanggung jawab aja dulu, sebetulnya itu tuh bukan, menurut aku ya, itu bukan hal yang bisa atau perlu kita pisahkan gitu loh. Karena kita bisa kok kabur dengan penuh tanggung jawab gitu. Oke. Jadi kita kayak tanggung tapi kita kabur tapi kabur yang bertanggung jawab gitu sih. Jadi kayak bisa kok sebenarnya kita berstrategi tentang hal itu gitu. Berarti ini lebih ke pribadinya masing-masing ketika menyikapi kabur itu seperti apa? Betul. Apakah kabur untuk menghindari masalah atau kabur justru ingin memberikan yang terbaik untuk negara? Iya, betul. Jadi kalau kan gini ya, kalau aku tuh sering lihat beritanya gini, misalkan kayak APDP contohnya. APDP itu kan ada satu kontrak ibaratnya dari pemerintah Indonesia ke mahasiswanya gitu ya, untuk kembali ke Indonesia setelah mereka studi gitu kan. Mungkin ada range beberapa tahun, setelah itu wajib balik gitu, wajib ke Indonesia lagi. Nah
Tapi kalau kita lihat secara apa ya, secara masif gitu ya, secara menyeluruh, secara holistik gitu, kan kita di negara sendiri itu belum bisa memastikan kalau misalkan apakah memang sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mahasiswa dari apa ya, dari kampus luar itu balik ke Indonesia udah siap atau belum gitu, untuk mereka berkarya, untuk mereka menuangkan apa ya, gagasan, ilmu dan apa yang mereka punya untuk Indonesia. Jadi ibaratnya gini, negara kita tuh siap gak sih menerima mereka gitu kan. Nah, jadi ada satu apa ya, satu gagasan lain terkait hal itu, bahwa teman-teman misalkan APDP atau teman-teman beasiswa lain yang udah berkarya di sana, udah kita perkuat apa ya, perkuat basic kita dulu di sana. Kita perkuat ilmu kita dulu di sana, perkuat jejaring di sana, untuk apa? Mengumpulkan pengalaman gitu, mengumpulkan jejaring dan sebagainya. Nah, nanti setelah udah terkumpul jaring itu, setelah udah kumpul ilmu-ilmu itu, barulah kita masuk ke pengabdian negara kita lah gitu. Cuma kan jadi problem kalau misalkan kita baru selesai fresh graduate nih gitu kan, dari kampus luar gitu, kita belum begitu kenal dan berjaring sama keluarga dunia, terus kita kayak tiba-tiba harus balik ke Indonesia, terus kayak ya sebatas itu aja gitu ilmu kita gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita bilang kabur aja dulu tadi, itu bukan berarti kita kabur dalam rangka untuk tinggalin tanggung jawab gitu kan. Kita kabur untuk bersrategi gitu, bersrategi yang nantinya akan membawa jejaring, kekuatan dan pengaruh yang lebih besar untuk siapa lagi, untuk kita lagi di Indonesia gitu. Jadi kurang lebih gitu sih korelasinya ya untuk hal itu. Dan terkadang tuh aku melihat kalau misalkan banyak sekali netizen yang menanggapinya dengan hal-hal yang tidak baik. Ada beberapa mungkin influencer ataupun aktivis-aktivis yang mereka pergi ke luar negeri, tapi dibilangnya kok lebih pengen ke luar negeri padahal Indonesia. Oke. Nah itu sih teman-teman, kadang gini ya, sebetulnya kan masalah kabur aja dulu itu kan masalah personal ya kan, kayak sebetulnya mah itu kan pilihan hidup masing-masing gitu ya. Apakah kita mau ke luar negeri atau enggak, cuma entah kenapa ya, misalnya ya emang lagi masanya gitu ya, masanya kita serba dipinggir, jadi seakan-akan tuh kalau orang pergi ke luar negeri dibilang kabur. Dan sejujurnya aku juga nggak ngerti apa korelasi antara kita ke luar negeri terus kerja di sana atau belajar ke sana terus dengan nggak nasionalis dan kayak bilang kan gitu, kayak apa korelasinya ya gitu. Karena kenapa jadi hal yang hot, yang panas gitu, karena tadi ada narasi tadi kalau misalkan kita ke luar negeri di masa-masa kayak sekarang, oh dia berkhianat, oh dia seakan-akan kayak nasionalis dan sebagainya gitu. Nah itu sih justru karena narasinya itu yang kayak jadinya seakan-akan ya ada podcast ini gitu kan, tiba-tiba jadi kayak hal yang bertentangan gitu, padahal enggak gitu. Itu sih sebenarnya nggak perlu untuk kita perdebatkan masalah itu sebetulnya ya gitu. Ya ini menarik ya, karena saya pernah ngobrol dengan Ustadz Edgar Hamas. Oh iya. Nah beliau tuh bilang terkait nasionalisnya kita ketika kita mendukung Palestina gitu. Ya. Nah beliau tuh bilang Palestina itu adalah negara yang diberkahi, dan rasanya gak mungkin Allah itu ketika melihat ada hambanya yang mendukung negara yang diberkahi, Allah akan memberikan dampak buruk kepada negara yang diberkahi. Jadi pasti keberkahannya akan sampai ke Indonesia juga. Ini menarik sih, kita kayak ini. Aku kan maksudnya gini, aku tuh berteman sama beberapa orang luar negeri lah gitu kan. Salah satunya orang Jepang tentunya gitu ya, karena aku mungkin sebulanan di sana lah gitu. Jadi udah banyak ngobrol lah sama mereka. Dan kemarin tuh aku sempet kontak mereka gitu, oh gimana kabarnya gitu kan, kayak ya basa-basi gitu, namanya juga kita menjaga silaturahmi gitu kan ya. Terus tiba-tiba dia kirim foto gitu loh, foto oh lagi seneng lagi di acara apa gitu kan, kampus gitu. Oh iya gitu, lucu gitu, jadi kangen masa lalu. Cuma ada satu hal yang menariknya aku notice dari foto itu. Jadi di foto itu ya itu di belakangnya kayak ada semacam apa ya, kayak gini nih, apa namanya ini, kayak papan tulis itu, kayak papan tulis itu. Terus banyak gambar-gambar, karikatur, terus poster dan lain sebagainya. Tentang apa coba? Apa itu? Tentang Palestina. Oh iya. Jadi kayak bener-bener yang shock dikit gitu ya, bro, ini negara yang tanda kutipnya bukan negara muslim sama sekali, bukan negara muslim sama sekali. Dan mereka tuh benar-benar aware sama apa yang terjadi sama
masyarakat di Palestina gitu, kayak oh artinya ini bukan sekedar isu agama gitu. Aku melihat sendiri bahwa isu ini tuh menjadi isu kemanusiaan gitu. Jadi batasannya itu bordernya itu bukan agama lagi, tapi jadi isu kemanusiaan yang semua orang wajib buat pantau gitu, tetap pantau dan kita berusaha sebagai mungkin untuk ya menyuarakan gitu kan. Nah, nyambung sama tadi pernyataan dari Ustaz Edgar, kalau negara yang baik itu, maksudnya negara baik itu pasti ya rakyatnya juga peduli sama Palestina. Dan itu salah satunya ya kayak tadi, ketika kita peduli sama Palestina, dalam maksudnya peduli bukan peduli yang sekedar FOMO itu atau apa ya, tapi memang peduli sama warga Palestina, otomatis kita bakal peduli juga sama teman-teman warga kita rakyat sendiri gitu. Jadi kayak itu satu hal yang apa ya, berarti kalau kita otomatis sudah peduli sama orang luar, pasti itu pasti orang dalam kita juga pasti peduli gitu. Nah sementara boro-boro kan gitu kan, boro-boro kita peduli Palestina, cuma segelintir dari kita yang mulai sadar akan isu yang betul-betul penting itu kan. Jadi kayak mereka ini sama isu yang sebesar itu nggak peduli, apalagi kalau sama isu-isu yang ibaratnya warga sendiri gitu. Istilah itu agak disayangkan sendiri, mereka nggak aware, bahkan kayak kemarin yang berbagai isu demo dan sebagainya, mereka yang sekedar kayak oke udah ada demo dan sebagainya, jadi nggak dapet feel-nya, nggak dapet rasa ketika gimana misalkan kesedihan teman-teman ojol yang berduka dan sebagainya, itu kan suatu yang menggetarkan harusnya gitu. Dan aku lihat sekarang mulai alhamdulillah, cuma sebelum itu kan kayak agak kurang gitu. Itu sih, ini betul-betul ada korelasi yang baik. Begini kak, kan kakak pernah ke Jepang ya? Dia bisa membawa saya ke sana. Amin. Wah. Nah, ada beberapa konteks yang mungkin banyak masyarakat di Indonesia yang menganggap kabur aja dulu berarti kabur dari tanggung jawab. Ya. Nah, mungkin kita bisa melihat bagaimana sih kak kalau di Jepang itu orang-orangnya seperti apa terhadap tanggung jawab yang mereka pegang gitu. Oke. Sebenarnya aku punya satu pengalaman itu baru banget turun dan keluar dari terminal, dan itu kejadian depan aku gitu. Jadi ini sepele, ini pengalaman sepele gitu, cuma dampaknya menurut aku besar untuk aku sendiri gitu. Jadi kita kan turun itu di Osaka, jadi pokoknya dari Cengkareng tuh kita ke Osaka di Kansai, kemudian kita keluar itu sekitar jam 4 sore lah, 3 sampai 4 sore lah gitu, sore gitu. Nah, pertama kali aku melihat banget ada orang mencet, tahu ini nggak yang kalau misalnya kita mau nyebrang, kan ada pencetnya kan kayak tutut gitu kan. Nah, itu tuh betul-betul sesistematis itu, dalam artian saat orang itu mencet tombol, mobil itu udah siap-siap berhenti, dan itu jarak amannya yang betul-betul aman dan nyaman untuk orang itu melintas. Nggak ada tuh yang kayak ibaratnya udah bunyi bel crosswalk itu terus tiba-tiba orangnya lari dari samping itu nggak ada sama sekali. Betul-betul setertib itu. Bahkan jalan yang jaraknya cuma sekitar 2-3 meter itu kita ada tombol buat nyebrang, dan ketika kita pencet itu orang tuh bener-bener yang diem gitu loh. Jadi beda banget kalau aku ketika melihat di Kuningan waktu itu aku ke Tebet kan, Jakarta di Kuningan. Waktu itu mau ke, lupa maunya apa yang mau di Kuningan itu pokoknya. Terus kan ada pencetannya kan, pencetan untuk nyebrang. Pas aku pencet itu bahkan sampai udah standarnya itu udah hijau buat kita nyebrang, orang itu masih ngebut gitu loh. Yang betul-betul motor tuh pada masih ngeng gitu. Kita tuh nggak ada rasa keamanan dari adanya sistem itu gitu. Jadi aku lihat kayak ternyata kedisiplinan itu tuh bukan sekedar dari daily life kayak sehari-hari kita bangun pagi dan sebagainya, bukan. Cuma dari gimana kita memberikan rasa aman dan kepastian hukum, kepastian bahwa si orang yang menyeberangi pasti akan selamat. Gitu. Pasti nggak akan ada yang nabrak, pasti nggak akan ada yang ngebut dan sebagainya. Dan itu yang aku lihat, ternyata disiplinnya itu yang disebut sebagai tanggung jawabnya itu bukan masalah tanggung jawab kayak kita misalkan ketika dapat amanah terus kita bertanggung jawab gitu, kita jadi ketua anu kita bertanggung jawab, bukan. Bahkan di basic dari life itu kita juga bertanggung jawab. Contoh kecil tadi pas nyebrang, ada yang nyebrang,
yang pedestrian ya tentunya, ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor, itu semua elemen-elemen yang memang bisa bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain gitu. Jadi itu aku lihat kayak oh sebatas hal sepele nyebrang aja orang-orangnya bertanggung jawab loh gitu. Dan ini yang mungkin bisa aku komparasikan dengan Indonesia, bukan untuk negara Indonesia, cuma jadi hal evaluasi yang untuk kita pikirkan ke depannya. Kira-kira gimana sih cara bikin orang Indonesia itu punya budaya yang kayak gitu, menemukan tanggung jawab tadi untuk dirinya dan untuk orang yang memang di sekelilingnya gitu sih. Padahal ya, kalau misalkan melihat Indonesia, ya itu mayoritas umat Islam. Ya. Harusnya bisa lebih amanah dan tanggung jawab seminimalnya sama diri sendiri gitu. Betul. Bagaimana dia bangun pagi buat sholat subuh Ya, itu ya. malah masih banyak yang telat. Nah pertanyaannya gini, emang banyak yang subuh? Nah itu dia. Iya Udah, ya gitu deh. Iya. Nah ini jadi timbul pertanyaan ya, kenapa banyak sekali mahasiswa orang Muslim gitu ya yang mereka tuh terus menggaungkan kabur aja dulu, Iya. kabur aja dulu dan lain sebagainya. Padahal mereka juga harusnya bisa bertanggung jawab dari diri mereka sendiri. Betul. Melihat kondisi di Jepang, mereka yang mungkin minoritas umat Islamnya, tapi dari segi tanggung jawab ternyata Muslim banget gitu loh, dibandingkan dengan Muslim itu sendiri. Itulah, ya. Ini sama kayak aku juga punya saudara aku itu kebetulan udah lama di Australia. Saudara aku bukan aku ya gitu. Ini kan. Terus dia cerita temennya uak aku itu, bibi aku itu kehilangan kamera pas lagi di pasar di Australia. Terus besoknya itu kamera masih ada di tempat dia kehilangan di bangku, cuma bedanya ketimbun salju waktu itu. Terus dia cerita ke kita kan, ke keluarga kayak di grup, oh ternyata orang Australia aja sejujur itu loh, nggak ada loh, mereka tahu hak mereka dan mereka tahu oh itu bukan hak mereka gitu ketika melihat ada barang yang tertinggal gitu ya kan. Jadi benar banget tadi kata Hafiz bilang ya, kalau misalkan bahkan di negara-negara yang mayoritas non muslim pun ternyata lebih islami gitu ya secara kultur gitu. Dan ini aku lihat juga merupakan bentuk tanggung jawab tadi yang dibilang mereka harus sadar akan tanggung jawab mereka gitu. Karena kalau habis juga makan tanggung jawab itu kan selalu berkaitan dengan hak ya. Jadi ada tanggung jawab, ada hak, itu pasti mereka berkaitan gitu. Kalau kita punya hak untuk hidup aman dan nyaman, tentu kita bertanggung jawab untuk menjaga keamanan itu kan. Jadi itu saling berkaitan. Dan aku lihat ya mungkin sebagian masyarakat kita saat ini belum tersadarkan akan tanggung jawab itu. Jadi mereka mahal untuk saya pengen hak saya untuk hidup nyaman dan aman. Cuma mereka nggak tahu tanggung jawab mereka untuk bersosialisasi di desa, mereka untuk bertetangga dan sebagainya. Mereka tuh lupa tanggung jawab itu. Ketika ada orang yang kesusahan, ada orang yang kelaparan, mereka nggak peduli hal itu. Jadi terus mereka gini, kan orang, aku nggak ngomong ketika orang jahat itu orang yang miskin atau enggak ya, cuma kebanyakan kan kriminalitas itu tumbuh dari angka yang rendah kan gitu. Ketika ekonominya rendah, peluang untuk kriminalitas juga tinggi gitu kan. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa rendah nih ekonominya? Gimana coba kalau misalkan keluarganya, tetangganya itu peduli sama orang-orang yang kayak gitu, yang kekurangan. Insya Allah pasti kok. Karena aku punya pengalaman sendiri waktu itu. Jadi sedikit aja sih waktu itu. Pas di Pamulang, aku pernah tinggal di Pamulang kan sebelum di Bogor. Di Pamulang, aku tinggal di perumahan itu. Dan di perumahan itu ada ibu-ibu, ada mas-mas yang suka mulung setiap pagi, gitu. Dan alhamdulillah aja, keluarga aku itu suka ngasih barang ke mereka. Ngasih barang, entah nitipin makanan, entah nitipin uang, pokoknya bisa aja gitu loh. Terus aku tanya kan ke Abi gitu, kok Abi suka kasih ke ibu ini sih gitu. Ya itu cara kita buat menjaga di sini supaya apa? Supaya dia nggak punya niat jahat dulu. Gitu. Jadi efek dari sodakoh, dari sedekah kita itu, dari infak kita itu bukan cuma sekedar dapat pahala, enggak gitu. Itu tanggung jawab kita juga untuk menjaga, bagian dari menjaga. Dan alhamdulillah di sekitar rumahku itu ya aman-aman aja gitu, nggak ada yang kehilangan, nggak ada yang apa-apa, kan motor pun berserakan pun nggak ada yang hilang. Beda sama di gang lain gitu, gang lain ada aja yang sendalnya hilang, barangnya hilang di teras gitu.
dan aku lihat itu kayak salah satu langkah upaya. Aku nggak bilang oh gara-gara keluarga aku gitu, keluarga saya lingkungan aman gitu lagi gitu ya. Cuma itu salah satu upaya yang bisa mereduksi kemungkinan adanya kriminalitas di sekitar kita. Jadi ya tadi tanggung jawab itu bukan sekedar kewajiban atau apa gitu loh. Cuma itu kesadaran yang bisa kita bangun untuk bukan cuma buat kita aja, cuma buat orang lain sekitar kita. Gitu. Jadi ya itulah orang tua untuk tanggung jawab itu ya. Dan kita sebagai seorang muslim seharusnya ya mencontoh ya Nabi Muhammad itu juga bahkan beliau sangat tanggung jawab dan juga disiplin. Ya. Karena beliau adalah orang model kita Ya. mungkin ini terakhir ya generasi muda muslim sekarang mungkin ya tidak bisa menggabungkan kabur aja dulu dengan tanggung jawab aja dulu gitu. Masih merasa dua hal tersebut ada dua hal yang berbeda. Nah, mungkin kalau misalkan boleh pilih lebih baik yang mana dan pesan-pesan apa aja yang akan kita lihat pada generasi muslim. Iya. Ini cukup sulit nih. Dua hal yang ini. Jadi gini, kalau aku pribadi, ini opini pribadi ya. Opini pribadi, bahwasanya gini, kabur aja dulu itu pernah terjadi ketika peristiwa yang mungkin kita sebagai muslim pasti tahu itu apa. Ya, Hijrah. Betul. Dan itu kabar itu kan? Iya. Nabi Muhammad waktu itu dapat ancaman pembunuhan, udah persekongkolan mufakat jahat gitu ya, orang Quraisy udah, ayo kita bunuh Muhammad gitu kan. Dan sampai sekarang ternyata nggak ada nih, kok nggak ada nih gitu kan, ternyata kabur. Itu kan kabur, Iya kan? kan. Kabur dulu kita dari Mekah ke Madinah itu kan kabur. Ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah artinya Nabi Muhammad dan Muslim waktu itu adalah pengecut? Gara-gara kabur? Kan enggak. Gitu kan. Dia kabur bukan gara-gara pengecut, bukan gara-gara takut. Cuma kabur itu adalah bagian dari strategi, salah satu strategi. Bahkan di Al-Quran pun ada ayat aku lupa berapa. Cuma ketika kamu takut, kamu boleh bersiasat. Intinya sih itu. Siasat itu apa? Siasat itu berstrategi. Gitu. Jadi ketika kita kabur dulu, makanya aku bilang di awal, kita kabur dulu. Kabur itu ada kabur yang bertanggung jawab, ada kabur yang nggak bertanggung jawab. Aku juga punya teman waktu itu. Dia cerita kalau misalkan aku pengen keluar gitu dari Indonesia. Kenapa? Karena aku udah nggak aja, udah nggak respect sama lingkungan dan sebagainya. Dia tanya ke aku gitu, kamu gimana Vi gitu kan? Ya aku jawab, aku kan kabur. Nanti entah itu studi, entah itu kerja di luar, itu aku akan lakukan. Gitu. Cuma tadi kita bisa milih sebagai manusia Indonesia gitu ya, manusia bisa berakal dan berpikir, kita bisa milih kita mau kabur secara tanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Kalau yang bertanggung jawab ya tadi, ketika kita bertanggung jawab kabur, kita melupakan segalanya. Gitu. Kita lari dari masalah dalam artian itu dari lari beneran, kita udah masalah kita acuhkan, kita fokuskan yang baru, itu lari. Sampai kapan kayak gitu kan gitu ya? Sampai kapan kita mau lari dari masalah terus tanpa ada solusi? Nah, sementara yang Nabi ajarkan adalah tadi, emang Nabi Muhammad ke Madinah terus cuma nongkrong doang kan? Enggak gitu kan? Kayak, oh ya makasih rakyat Madinah terus makasih ya udah tempat tinggal terus udah diem gitu. Ya enggak gitu kan? Cuma Nabi Muhammad ketika mau ke Madinah, beliau membuat strategi baru, mengumpulkan kekuatan, berdakwah makin kencang, makin radikal, dan akhirnya adalah warga Madinah, alhamdulillah tercerahkan. Dan kekuatan itu yang akhirnya dibawa kembali ke Mekah, kan gitu. Dan ya alhamdulillah, endingnya kita sampai sekarang masih mengenal beliau, masih dapat percaya Quran dan sebagainya. Dan itu kan diawali dari kabur dari dulu. Bayangkan kalau misalkan Nabi Muhammad, enggak, saya akan tetap di sini, itu di Madinah, di Mekah gitu kan. Akhirnya berat terbunuh dan sebagainya kan, udah. Cuma itulah rencana Allah. Orang yang tahu ranahnya. Tadi aku bilang kabur yang bertanggung jawab. Gitu. Jadi sebelum kita bertanggung jawab, kita perlu ilmu. Kita perlu kekuatan, kita perlu pengaruh, kita perlu tahu sebetulnya apa sih masalahnya. Gitu. Dan ketika kita mau mengetahui masalah itu, mau dapat ilmu itu, kan nggak bisa sekejap gitu. Kayak pun aku tiba-tiba, langsung ngerti itu kan enggak. Kita bilang belajar sekali terus langsung paham semua keadaan geopolitik dan sebagainya, ekonominya, enggak gitu sih konsepnya. Jadi ada waktu dan jarak juga waktu itu yang memberikan kita kesempatan untuk kabur itu, untuk mencari solusi gitu. Jadi ya sebetulnya kabur itu jangan dianggap sebagai melupakan segalanya dan kita mulai hidup baru gitu. Enggak. Kabur itu bisa kita artikan sebagai bagian dari strategi kita untuk
menghasilkan atau berdampak yang lebih baik lagi, yang positif lagi tentunya untuk ke Indonesia lagi kalau dunia gitu. Jadi itu sih buat teman-teman juga kalau misalkan mau kabur dulu, mungkin kita bisa sedikit ubah ya, bisa jangan pakai istilah kabur mungkin ya, karena kalau kabur kan bisa dibilang orang mungkin langsung konotasi itu negatif gitu, kabur, oh dia cabut nih gitu kan. Cuma bisa kita bilang kita berstrategi. Anda keluar dari IPB ini gitu, bisa kemana, ke Jepang kah, ke Norway kah, ke Belanda kah, kemana pun gitu loh. Ambil ilmunya, serap orang-orangnya kayak gimana, hal-hal budaya mereka yang baik-baik, masukkan itu buat diri kita sendiri, cari jejaring-jejaring internasional. Karena kalau kata seseorang yang saya kagumi, kita itu bukan bagian dari warga Indonesia sekarang. Kita itu bagian dari warga dunia. Ya kan, dalam artian jangan standby atau stuck di oh ya kita warga Indonesia. Enggak, kita tuh warga dunia. Marilah kita bawa Indonesia ke titik di mana tuh kita setara dengan orang-orang di seluruh dunia gitu. Dan untuk membawa Indonesia ke arah sana, ya tentunya kita perlu tahu dulu nih orang-orang yang di atas itu nih, yang sekarang lagi di atas posisinya, itu apa sih yang mereka pikirkan, gimana cara berpikirnya, apa pola pikirnya, apa yang membangun mereka menjadi lebih maju dari Indonesia. Dan setelah kita dapat semua ilmu itu, kita dapat jejaringnya, kita dapat kekuatannya, kita balik ke Indonesia untuk ya pengabdian lagi ujung-ujungnya di sini gitu. Jadi ya itu sih kalau untuk teman-teman mahasiswa barangkali sedikit tips and trick, bukan tips and trick sih ya, sedikit ya ping aja gitu loh. Jadi ya harapannya tadi kita kabur sedikit, kita berstrategi, ambil ilmunya, balik ke Indonesia, mau perubahan gitu. Oke, terima kasih Bang. Jadi itu ya teman-teman, fokusnya adalah bukan kabur aja dulu, tapi hijrah aja dulu. Yes, hijrah dulu. Betul. Ya, kita harus mengikuti Rasulullah di mana beliau itu tidak kabur semata-mata kabur, tapi memang ingin berstrategi pada Islam itu sendiri. Oke. Terakhir mungkin boleh di closing statement dari Raffi dan pesan-pesan apa aja yang mungkin bisa disampaikan kepada generasi muslim. Berat banget nih. Kayaknya berat banget nih, tapi coba aku jawab dengan sederhana ya gitu. Karena ini topiknya juga terkait kabur aja dulu dan tanggung dulu, dan juga apa korelasinya sama umat muslim, generasi muslimah muda nih terutama gitu ya. Aku cuma ini sih kayak sekedar mau sedikit nostalgia kita muhasabah gitu loh, melihat perkembangan Islam, bagaimana emasnya Islam dulu di zaman-zaman Abbasiyah dan sebagainya gitu ya. Dan pokoknya kalifahan Islam itu kan masnya Islam tuh, gimana literasi gaspol, edukasi gaspol, sistem ekonomi gaspol, semuanya gaspol gitu. Islam jadi peradaban yang termaju di dunia gitu. Tapi dengan keadaan kita sekarang, kenapa kok begini? Gitu. Kenapa seakan-akan Islam tuh jadi jadi ada stigma Islam tuh kayak kuno. Islam itu tuh suatu yang terbelakang gitu, yang masyarakatnya ya kita nggak usah ngomong stigma macam deh. Kita bisa lihat negara kita deh, yang paling kelihatan sederhana, umat muslim terbanyak di dunia. Tapi apakah kita semaju itu? Betul juga. Nah artinya ada sesuatu yang salahnya di sistem yang kita udah jalankan bersama selama puluhan dan ratusan tahun ini gitu. Dan aku cuma mau ngajak teman-teman semua, yuk kembali kita pikirkan kembali gimana caranya kita itu memajukan peradaban Islam lagi ke tingkat yang kayak dulu gitu. Dan aku tahu rasanya itu, dan aku tahu perjalanannya itu bukan cuma dapat sekedar kita tuh rajin sholat, kita tuh rajin puasa, kita rajin sedekah, kita rajin baca Quran dan sebagainya. Enggak. Orang-orang zaman dulu tuh enggak cuma sekedar sholat terus, bahkan Nabi kan ngomong pas ada kawan sahabatnya yang sholat terus sampai dia lemes gitu kan, istirahat jangan sholat dulu gitu kan, istirahat gitu kan. Artinya apa? Artinya itu bukan semata-mata kuncinya. Itu adalah itu ibadah kita sama Allah, tapi kita juga ada hubungan dengan manusia. Jadi gimana maksudnya? Dari kita mengkaji Al-Quran itu. Gitu. Jadi Al-Quran itu udah kayak semacam manual set gitu ya teman-teman, untuk kita berkehidupan, dan ya ujung-ujungnya bagaimana cara kita berinteraksi sama manusia gitu. Dan aku harap teman-teman bisa memaknai itu, mencari hakikatnya, meremas itu, wah berat banget ilmu mengekstrak si Al-Quran ini supaya bisa diterapkan sama kehidupan teman-teman. Dan insya Allah tadi kata Hans bilang, insya Allah untuk generasi muda kita ya pasti akan kembali ke masa yang masih itu. Masalahnya tadi
Syaratnya kita harus paham betul-betul Al-Quran, kita betul-betul peduli sama sekitar kita, dan kita betul-betul mengamalkan itu. Itu sih mungkin untuk Baik. sedikit pesan. Baik, terima kasih Kak Raffi atas hal-hal yang sudah disampaikan. Semoga ini bisa menjadi pengingat dan juga cambukan buat kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan teman-teman semua, jangan samakan kabur aja dulu tanpa tanggung jawab dengan kabur aja dulu dengan tanggung jawab. Kita harus hijrah aja dulu supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mungkin terima kasih Kak Raffi. Sama-sama. Kita tutup dengan nafas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hijrah aja dulu dan jangan lupa untuk selalu mendukung kemerdekaan Indonesia dan juga tetap Free Palestine. Aku Hafiz dari SL 59. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.